Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah pemrograman web. Jadi ini adalah materi kita selanjutnya, yakni bahasa PHP. Nah, kalau kemarin kita sempat belajar script terkait dengan JavaScript, nah ini kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi apa yang dilakukan JavaScript, PHP, hanya saja nanti sedikit sintaksnya akan berbeda. Oke, yang pertama, sebelum kita masuk lebih jauh, kita kenalan dulu apa itu PHP. Di PHP ini adalah bahasa script server side untuk pemrograman web. Nah, kemarin sempat kita bahas bedanya script server side dan client side itu apa. Kalau JavaScript kan client side, jadi semua prosesnya dilakukan di klien atau di web browser kita. Sementara untuk PHP itu server side, jadi semua pemrosesannya dilakukan di server. Nah, kemudian hasilnya akan dikirim ke klien untuk ditampilkan di web browser. Nah, itu secara sederhana seperti itu. PHP ini pertama kali dibuat oleh Rasmus Lardov. Kemudian awalnya bahasa PHP digunakan untuk menerima input melalui form yang ditampilkan dalam web. Jadi awalnya adalah program CGI. Nah, kemudian PHP sendiri ini merupakan akronim dari PHP Hypertext Processor, atau bisa ada yang menyebutkan bahwa PHP juga akronim dari Professional Homepage, ya, sama ya, secara umum sama. Yang PHP ini adalah bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk memproses data dengan dinamis. PHP dikatakan server-side embedded script language. Artinya ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sintaks atau kode program atau perintah yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan di sisi server, tetapi diserahkan pada halaman HTML biasa. Nah, selanjutnya aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh PHP pada umumnya akan memberikan hasil pada web browser, tetapi prosesnya secara keseluruhan dijalankan di server, ya. Script server side maksud saya. Kemudian pada prinsipnya server akan bekerja apabila ada permintaan dari klien. Nah, secara umum struktur PHP dari proses awal kita membuka sebuah halaman PHP ya, jadi kurang lebih strukturnya seperti ini. Nah, ini adalah web browser kita. Misalkan kita membuka Ilmu UPN Jatim. Ilmu UPN Jatim, web browser kita request sebuah halaman. Halamannya apa? Ilmu UPN Jatim. Nah, Ilmu UPN Jatim itu karena web dengan PHP, maka ini di sisi server ya, di PHP file di sisi server akan diinterpretasikan halaman PHP ini mau apa. Apakah dia butuh data di database, ataukah cukup yang ada di PHP filenya ini aja. Kalau memang dia butuh data, maka dia akan menghubungi database, kemudian minta data, kemudian diolah, hasilnya akan dikirimkan kembali ke web browser kita, maka muncullah halaman Ilmu UPN Jatim. Nah, kurang lebih prosesnya seperti itu. Dalam hal ini, klien menggunakan kode-kode PHP untuk mengirimkan permintaan ke server. Script PHP ini dieksekusi di server dan hasilnya yang dikirimkan ke browser adalah hasil jadi dalam bentuk HTML. Nah, kalau kode PHP-nya tidak ditampilkan. Nah, kalau kalian pernah nyoba ya inspect elemen sebuah web atau sebuah halaman, itu biasanya kode PHP-nya tidak ditampilkan, hanya HTML-nya. Nah, kemudian ketika kita menggunakan PHP sebagai server side, maka server akan melakukan beberapa hal atau beberapa pekerjaan. Nah, ini salah satunya. Yang pertama, membaca permintaan dari klien atau browser.
Yang kedua, mencari halaman page atau sesuatu yang dicari, biasanya halaman atau file yang ada di server. Kemudian melakukan instruksi yang diberikan oleh PHP untuk melakukan modifikasi pada halaman atau page tersebut. Dan yang terakhir, mengirim kembali halaman tersebut kepada klien melalui internet atau intranet. Itu yang dilakukan server ya. Jadi kadang kita tidak notice atau tidak servernya itu ngapain ya. Ini kurang lebih job desknya server. Kemudian kenapa kita pakai PHP? Yang pertama, PHP itu multi platform, dapat dijalankan pada platform yang berbeda-beda, bisa Windows, Linux, Unix, dan yang lain-lain. PHP merupakan web scripting open source. Maksudnya apa? Source-nya bisa dibuka dan didistribusikan atau dikembangkan, dan itu free, gratis, tidak berbayar. PHP mudah dipelajari, dan yang paling penting PHP ini ringan. Nah, itu ya. Selanjutnya kita masuk ke sintaks dasar PHP script ini ya. Kode PHP disimpan sebagai plain text dalam format ASCII, sehingga kode PHP dapat ditulis hampir di semua editor teks seperti Windows Notepad, Windows WordPad, dan lain-lain. Nah, kalau kemarin sudah kita bahas compiler atau editor. Untuk pemrograman web kita ada banyak, ada Visual Studio Code, ada Bracket, ada Atom, dan yang lain. Nah, selanjutnya pada file .html, HTTP server hanya melewatkan isi dari file menuju ke browser. Server tidak mencoba untuk mengerti atau memproses file karena itu adalah tugas sebuah browser. Nah, seperti itu ya. Jadi server hanya memproses PHP-nya, tag PHP-nya. Secara umum ini adalah sintaks dasar dari PHP. Nah, ini ya. Ini adalah struktur HTML. Kemudian di dalamnya kita sisipkan PHP. Sintaksnya ini. Kurang dari tandanya PHP. Echo hello world titik koma atau semikolon. Tandanya lebih dari. Nah, ini kalau kalian sudah belajar di pemrograman, echo ini sama dengan print. Kalau di pemrograman lain atau di editor lain atau bahasa lain kita pakai print atau cetak. Kalau di PHP kita pakai echo. Nah, ini ada beberapa cara untuk menyisipkan PHP dalam script HTML. Yang pertama ada seperti ini ya, seperti yang contoh tadi, bahwa kurang dari tanda PHP. Ini tag pembuka atau awal tag. Tag penutupnya tanda-tanya lebih dari. Bisa tanpa kata PHP seperti ini, ataupun pakai tanda persen. 3 kerangka ini mana yang kalian cocok, mana yang kalian enak menggunakannya, yaitu yang kalian pakai. Nah, setiap baris kode PHP harus diakhiri dengan semikolon. Ini sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Semikolon ini berfungsi untuk pembatas yang digunakan untuk membedakan satu instruksi dengan instruksi yang lainnya. Nah, PHP menggunakan slash, 2 slash untuk membuat komentar baris tunggal. Tapi jika komentarnya lebih dari 1 baris, dia pakai slash dan bintang seperti ini. Nah, ini adalah contoh web yang dibangun menggunakan bahasa PHP. Mungkin kalian sudah sering pakai ya, ilmu.upnjatim.ac.id. Nah, sama dengan bahasa pemrograman yang lain, PHP ini juga punya variabel. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan suatu nilai seperti teks, angka, maupun array. Ketika sebuah variabel dibuat, variabel tersebut dapat dipakai berulang-ulang. Pada PHP, penulisan variabel diawali dengan karakter $. Nah, ini penting ya, bedanya dengan bahasa pemrograman yang lain. Kemudian diikuti dengan huruf sebagai karakter pertama. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan kombinasi huruf dan angka. Variabel tidak boleh mengandung spasi maupun tanda baca di dalamnya kecuali underscore. Variabel pada PHP bersifat case sensitive, artinya huruf kecil dan huruf besar berpengaruh. Jadi contoh
seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa hampir setiap bahasa pemrograman itu case sensitive, hampir semua ya, tapi tidak semua. Variabel jumlah berbeda dengan jumlah. Ini J kecil dan J besar ini dianggap sebagai dua buah variabel yang berbeda. Jangan sampai keliru. Contoh, nah, ini adalah variabel pada PHP. Dolar text isinya apa? Isinya PHP ini. Print text. Nah, tapi kalau di PHP kita pakai echo ya, bukan print. Echo text. Built-in function dan struktur tidak case sensitive, sehingga echo dengan echo akan mengerjakan perintah yang sama. Echo dan echo besar sama. Identifier dapat berupa jumlah huruf, digit angka, underscore, atau tanda dolar, tetapi identifier tidak dapat dimulai dengan digit ataupun angka. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuat sebuah variabel. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena tidak ada underscore. Jadi dianggap ini variabel, ini bukan. Ya, ini apa? Ini jadinya nanti error. Ini salah juga. Kenapa? Karena pakai angka di depan. Ini salah karena pakai slash. Nah, itu ya. Yang benar bagaimana? Ya seperti ini. Nama underscore user, kode underscore 1 atau login seperti ini. Nah, tipe datanya kurang lebih sama, ada boolean, integer, string, floating point, array, object. Nah, ini harusnya sudah kalian pelajari di pemrograman, tapi kurang lebih sama. Variabel string, variabel yang digunakan untuk nilai yang mengandung karakter string. Contoh ini, jadi apa kabar dunia ini disimpan dalam variabel teks, bentuknya string, tipe datanya adalah string. Dan ketika echo teks, maka akan mencetak apa kabar dunia. Output dari kode tersebut adalah apa kabar dunia. Nah, ini hanya ada satu operator string di PHP. Kemudian concatenation atau penggabungan, operator penggabungan, digunakan tanda titik untuk menggabungkan dua buah string. Contohnya apa? Ini contohnya. Ini kita punya variabel teks 1 isinya hello world, teks 2 apa kabarmu. Nah, kalau kita mau menggabungkan dua variabel string ini, teks 1 dan teks 2, kita pakai titik. Nah, ini kan untuk menambahkan spasi. Jadi nanti munculnya hello world apa kabarmu. Kemudian kita masuk ke operator di PHP. Operator ini digunakan untuk menentukan sebuah nilai dengan melakukan suatu prosedur atau dengan suatu operasi dari beberapa nilai. Nilai yang digunakan dalam sebuah operasi disebut operan. Penjumlahan adalah sebuah contoh sederhana dari suatu operasi. Nah, ini sebuah operasi ya. Ini dua ini operan, ini operan. Ekspresi atau operasi ini akan menghasilkan 6. Ini adalah operator aritmatika ya. Ini kurang lebih sama dengan JavaScript yang kita bahas kemarin, operatornya sama. Nah, ini contohnya. Ini adalah unary operator atau tanda minus, digunakan dengan sebuah nilai numerik tunggal untuk menegatifkan sebuah bilangan. Contoh ini, kita punya variabel x sama dengan 2, dalam variabel y sama dengan min variabel x, jadi hasilnya y nya adalah min 2. Assignment operator adalah operator penugasan, sama dengan ya kemarin sudah kita bahas, sudah kita pelajari. Nah, ini kurang lebih kita hanya mengulas ya beberapa operator, dan ya ini comparison operator atau operator pembanding. Nah, ini kalau ini adalah assignment operator, ini adalah operator pembanding. Kurang dari apakah atribut, maksudnya apakah variabel ini kurang dari 6 atau tidak, seperti itu.
Nah, ini seperti yang kita jelaskan kemarin, kalau tanda sama dengan 2 ini adalah operator pembanding. Ya, kurang lebih sama ya. Ini ada operator logika, ini juga sudah kita pelajari. Ini ada AND, OR, XOR, tanda seru, tidak sama dengan ya ini. Ini adalah tidak. NN, ini adalah OR. Nah, pada PHP dimungkinkan untuk melakukan penggunaan jalan pintas untuk operator pada pernyataan penugasan, di mana operan pertama adalah sebuah variabel dan hasilnya disimpan pada variabel yang sama. Contohnya seperti ini. Ini adalah variabel X plus sama dengan variabel Y. Jadi ini sama dengan variabel X sama dengan variabel X plus Y. Sama ya, ini sampai ke bawah silahkan dipelajari. Nah, ini adalah struktur kontrol, atau kemarin juga kita sudah bahas terkait dengan ini. Ada if, else, else if, switch, dan case. Ada operator atau kontrol untuk seleksi, ada untuk perulangan. Nah, struktur kontrol ini merupakan inti dari logika pemrograman. Script PHP terdiri dari rangkaian pernyataan. Sebuah pernyataan dapat berupa assignment, pemanggilan fungsi, loop, kondisi, atau bahkan pernyataan kosong. Pernyataan biasanya diakhiri dengan semikolon atau tanda titik koma. Sebagai tambahan, pernyataan-pernyataan dapat dikelompokkan menjadi suatu kelompok pernyataan menggunakan kurung kurawal. Nah, ini ya, seperti ini dikelompokkan. Sebuah kelompok pernyataan merupakan sebuah pernyataan juga. Nah, ini ada struktur kontrol ya maksud saya. Ada if, ada else. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian ada lagi namanya else if. Else if. Nah, perlu diperhatikan bahwa di pemrograman yang lain else if ini butuh spasi. Sementara di PHP ini gandeng. Nah, tolong diperhatikan. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Selanjutnya adalah struktur kontrol switch. Switch ini mirip dengan if, hanya beda cara penggunaannya. Ini contohnya switch variabel i, case 0, 1, 2. Nah, ini kalau kemarin kita pakai break ya, kalau di sini langsung. Kemudian perulangan while merupakan perulangan yang paling sederhana di PHP. Bentuk dasarnya atau sintaksnya adalah while, ekspresi atau kondisinya apa, kemudian apa yang dilakukan, statementnya. Pada while, PHP mengeksekusi pernyataan-pernyataan bersarang atau nested statement berulang-ulang selama ekspresi yang dievaluasi bernilai benar atau true. Selama kondisinya bernilai benar atau true, maka statement di sini akan diulang-ulang. Nilai ekspresi diperiksa setiap awal perulangan. Jika hasil evaluasi atau ekspresi atau kondisinya adalah false, maka pernyataan-pernyataan bersarang tersebut tidak akan dijalankan meskipun sekali. Seperti itu. Ya, ini adalah contohnya. Well, variabel i kurang dari 910. Karena true, maka statement di sini akan dijalankan. Itu ya contohnya. Ini contoh untuk do while. Bedanya apa dengan while? Kalau while, kondisi atau ekspresinya dicek di awal. Nah, sementara untuk do while, kondisi atau ekspresinya dicek di akhir. Jadi dijalankan dulu sekali, baru dicek kondisinya. Ya, ini untuk perulangan for, ini sudah kita bahas kemarin, kita ulas lagi ya, jadi agar lebih nangkep atau lebih nancep di ingatan kita. For ekspresi pertama atau kondisi pertama, ekspresi kedua, ekspresi ketiga, baru statementnya. Nah, ini adalah contoh for. For variabel i sama dengan 1. Kondisi pertama, i kurang dari sama dengan 10. Kondisi kedua, i increment. Kondisi ketiga, baru dijalankan.
Nah, kira-kira nanti akan berhenti di angka 10 karena ini kurang dari sama dengan. Nah, ini kita juga bahas sedikit terkait dengan array. Mungkin ini juga sudah pernah kalian dapatkan di bahasa pemrograman atau mata kuliah pemrograman ya. Jadi dalam array di PHP sebuah variabel dapat dinyatakan sebagai sebuah tempat untuk sebuah nilai tunggal. Sedangkan array adalah sebuah tempat untuk sekumpulan nilai. Kalau variabel i tadi kan cuma untuk satu nilai, sementara jika kita gunakan array, nilainya bisa banyak. Sebuah array terdiri dari sejumlah elemen yang masing-masing memiliki sebuah nilai atau data yang tersimpan pada elemen array tersebut. Sebuah key atau indeks di mana elemen tersebut dapat dirujuk. Nah, normalnya sebuah indeks berupa integer. Kalau kita tahu bahwa indeks pada array biasanya dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan bahwa secara default array adalah basis 0. Artinya elemen pertama dari array memiliki indeks 0. Akan tetapi indeks dapat juga berupa string. Array dalam PHP dapat berisi elemen dari sejumlah tipe data yang berbeda. Nah, kalau mungkin bahasa pemrograman yang lainnya, kalau kita deklarasikan arraynya integer ya isinya integer semua, kita deklarasikan string ya string semua. Nah, sementara pada PHP ini bisa berisi sejumlah elemen. Artinya array dalam PHP tidak harus memiliki tipe data yang sama. Setiap elemen dapat berupa tipe data apa saja. Itu ya. Ini ada 3 buah jenis atau 3 contoh array atau 3 jenis array. Yang pertama ada numeric array, associative array, dan multidimensional array. Kalau numeric array ya array yang sering kita kenal, yang sering kita pakai dengan kunci ID-nya numerik atau indeksnya numerik 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian associative array, setiap kunci ID berasosiasi dengan sebuah nilai. Nah, biasanya nilainya adalah string. Kemudian yang terakhir ada multidimensional array, array yang menyimpan satu atau lebih array. Jadi array di dalam array. Ada banyak cara untuk melakukan inisialisasi array. Cara pertama yang sederhana adalah cukup dengan memberikan nilai kepada variabel array. Contoh, kita punya variabel branch atau cabang. Sebuah array dengan variabel branch kita beri nama Semarang, array kedua Surabaya, array ketiga Medan. Nah, kemudian jika tanda kurung siku pada variabel array tidak diberikan nilai indeks, maka secara default elemen sebenarnya bernilai indeks 0, 1, 2. Nah, contoh di bawah ini kita berikan indeks nilainya 0, 1, 2. Hasilnya sama dengan tanpa indeks. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, ini adalah contoh HTML. Maksud saya ini adalah contoh sebuah form yang dibangun menggunakan bahasa PHP. Ini sebenarnya kan lengkap ya, ada struktur HTML-nya. Kemudian kita di body, di tag body kita inputkan atau kita sisipkan sebuah PHP, bahasa PHP. Ini adalah sebuah form action. Action itu apa? Ya, kalau form ini, kalau buttonnya ini di submit, itu dikirim kemana? Ya ke welcome.php. Metodenya pakai post. Nah, nanti kita akan pelajari metode get dan post pada PHP. Sementara ini cukup kalian pahami saja. Ada nama, kemudian inputnya kita beri nama inputan tadi sebuah nama name 1, age 1. Nah, ketika di submit maka dikirim ke welcome.php. Nah, contoh halaman HTML tadi mengandung dua field input, nama dan usia, name dan age. Ketika user mengisi form dan mengklik tombol submit, data form akan dikirim ke file welcome.php. Nah, sementara di welcome.php isinya apa? Isinya adalah sebuah
HTML dengan disisipi PHP, itu PHP echo post name 1. Jadi akan mengambil variabel atau nilai dari sebuah variabel namanya name1. Name1 itu apa? Ya inputan yang di nama ini. Kemudian ini mengambil variabel di age1. Nanti outputnya adalah seperti ini. Misal ketika di sini saya inputkan namanya adalah John dan usianya adalah 28. Maka di outputnya atau di web browser kita maka keluar welcome John, you are 28 years old. Nah, itu salah satu contoh di PHP. Untuk mengambil data form di PHP digunakan variabel $get atau $post. Nah, ini ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut terkait dengan metode atau variabel get dan post ini. Oke, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan atau ada kesulitan, jangan ragu untuk menanyakan atau untuk diskusi dengan saya maupun teman-teman kalian di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.